Halo Mams, ketemu lagi di Abang Saka Channel. Di video kali ini, Mama Saka lagi mau bahas soal playmate ya. Kira-kira playmate yang kayak gimana sih yang sesuai dengan kebutuhan Mama dan Papa di rumah? Yuk tonton terus videonya, happy watching! Playmate menurutku udah jadi salah satu barang yang wajib ada di rumah karena dari abang belajar tummy time, belajar merangkak, belajar berjalan sampai sekarang usianya udah 2 tahun, ini playmate-nya masih banget kepake. Jadi playmate itu sebagai alas ketika anak stimulasi sehingga anak tetap aman dan nyaman ketika bermain di lantai. Tapi kan sekarang playmate itu banyak banget ya Mam dijual di pasaran. Kadang galau nggak sih harus pilih playmate yang kayak gimana? Yang jelas pilih playmate yang sesuai dengan kebutuhan. Tips dari Mama Saka untuk memilih playmate yang pertama adalah sesuaikan dengan budget ya. Kalau kalian sering lihat harga playmate di e-commerce, itu ada yang harganya dari 100 ribuan sampai harganya jutaan. Nah, biasanya perbedaan harga itu karena bahan utama yang digunakan. Ada yang bahan utamanya PVC, ada bahan utamanya PE, dan sekarang ada juga yang namanya XPE. Misalnya nih ya, harga playmate PVC dengan ketebalan 1 cm itu harganya rata-rata sudah di atas 800 ribuan sampai jutaan. Sedangkan dengan ketebalan yang sama, untuk harga PE itu sekitar 200 sampai 400 ribuan lah kira-kira. Terus bedanya apa sih antara PVC dan bahan PE? Kalau dilihat dari kasat mata sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya. Cuman review dari orang-orang untuk bahan yang PVC itu memang lebih awet dan tahan lama. Tapi bukan berarti bahan PE itu nggak bagus ya Mam. Jadi bahan PE itu sudah aman dan nyaman untuk digunakan anak-anak bahkan bayi, dan juga sudah food grade. Selain bahan utama yang digunakan, biasanya perbedaan harga karena ketebalan sentimeter yang ditawarkan. Kalau Mama dan Papa pernah lihat harga playmate di bawah 100 ribu, itu biasanya ketebalannya di bawah 1 cm. Saran dari aku, sebaiknya pilih setidaknya ketebalan 1 cm, karena yang 1 cm menurutku udah cukup banget untuk alas bermain anak. Tips yang kedua yaitu sesuaikan ukuran playmate dengan ruangan di rumah ya. Jadi kan playmate tuh sekarang modelnya banyak banget ya. Ada yang bumper mat, ada yang playmate roll, dan ada yang folding playmate. Kalau yang model bumper mat seperti ini, modelnya seperti ini tuh cocok kalau area di rumah cukup luas dan cocok untuk ditaruh di situ-situ aja, kayak di kamar anak, tempat bermain anak, atau di ruang keluarga yang masih cukup luas. Karena kalau yang model seperti ini untuk dibongkar pasang agak sedikit repot. Tapi model yang bumper mat seperti ini, kalau misalnya Mama dan Papa tidak mau anaknya keluar dari playmate, apalagi anaknya masih belajar merambat atau belajar merangkak, model bumper mat yang seperti ini lebih aman digunakan. Lalu ada yang tipenya playmate roll seperti ini juga cocok di area yang cukup luas, tapi untuk penyimpanannya lebih praktis karena playmate ini bisa digulung dan penyimpanannya tidak membutuhkan space yang cukup besar. Tapi sekarang ada yang lebih praktis lagi, yaitu model folding playmate. Jadi kalau yang folding playmate ini cocok kalau area rumahnya luas ataupun sempit, karena ini playmate-nya bisa dilipat jadi 2 atau dilipat lagi lebih kecil, bahkan bisa dibawa-bawa bepergian. Jadi kalau misalnya beli yang folding playmate, usahain yang dapat tasnya ya, supaya praktis kalau dibawa pergi-pergi. Dan poin ketiga adalah perhatikan detail produknya ya. Seperti yang Mama Saka udah sebutin di awal tadi, selain bahan utama yang digunakan, ketebalan playmate, model playmate, kalian juga bisa cari playmate yang gampang dibersihin, lalu playmate yang lapisan atasnya itu aman untuk anak-anak, dan playmate yang gambarnya sesuai dengan keinginan Mama dan Papa di rumah ya. Kalau sekarang Abang Saka lagi pakai folding playmate dari Mubu, ini yang di samping aku ini playmate yang sekarang Abang Saka lagi pakai. Akan aku kasih lihat unboxingnya setelah ini ya. Nah, packagingnya kayak gini. Ini kenapa plastik packagingnya tulisannya Muimam? Karena emang si Mubu ini masih sister brandnya Muimam ya Mam. Kalian bisa dapetin produk ini di Shopee-nya Muimam atau langsung aja cek ke Instagramnya Mubu ya. Harganya sekitar 300 ribuan, tapi bahan utama yang dipakai ini udah XPE, jadi kualitasnya itu udah di atas PE. Kalau XPE ini diproduksi dengan teknologi terkini dibandingkan bahan PE sebelumnya, jadi lebih padat dan eco-friendly. Tentunya nggak beracun, nggak berbau, dan BPA free juga ya Mams. Ada 2 gambar yang beda di kedua sisinya. Terus untuk motif dan warnanya aku suka banget karena masih matching sama interior di rumah.
Ini untuk motif yang cowok ya. Kalau motif yang cewek beda lagi. Kalau nggak salah ada warna pinknya. Ukurannya besar, tapi bisa dibagi dua atau dilipat lebih kecil lagi. Jadi bisa disesuaikan sama ruangan di rumah. Udah dapat tasnya juga, jadi gampang untuk dibawa-bawa pergi dan super enteng. Tekstur permukaannya ini bentuknya L yang justru ngebuat anti-slip. Jadi kalau dipakai tuh nggak licin, aman, dan ngebantu banget untuk melatih kemampuan sensorik dan motorik anak. Ketebalan playmat ini 1 cm, tapi menurutku udah cukup banget untuk alas bermain anak. Biar kekinian, Mama Saka mau coba lempar telur juga ya. Dan nggak pecah dong telurnya. Asal lemparnya jangan sambil marah-marah ya, Mam. Terus lapisan paling atasnya ini waterproof, jadi gampang banget dibersihin. Untuk bersihinnya cukup pakai lap basah aja kayak gini. Karena bisa dilipat-lipat, jadi gampang juga bersihin sisa kotoran yang masuk ke lipatan playmat. Kalau kalian pernah lihat playmat Abang Saka yang ini, aku beli waktu itu masih di bawah 200.000, tapi jujur cepet banget rusaknya karena lapisan atasnya itu cepat ngelupas. Kalau playmat Mugu ini lapisan polanya mereka nggak pakai tinta beracun dan udah pakai teknologi cetak terbaru, jadi seharusnya gambar lebih awet dan tahan lama. Nah, itu tadi review dari aku mengenai folding playmat Mugu yang lagi Abang Saka pakai dan tips untuk memilih playmat sesuai dengan kebutuhan mama dan papa di rumah. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di @abangsakachnl dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.